Salam jumpa bersama saya Marcel Misa dalam video pembelajaran IPA untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Sule kelas 9. Dan untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas dalam bab 8 dengan judul partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Bagian yang dipelajari sebab A, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Bagian yang dipelajari 1. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. 1. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda, sehingga atom-atom penyusunnya juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya atau jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Sebagai contoh, kita perhatikan pada gambar perbedaan struktur senyawa selulosa pada batang tanaman singkong bagian atas dan amilum pada singkong bagian bawah. Sebagai informasi bahwa selulosa merupakan bagian tanaman yang keras dan jika dimakan tidak dapat dicerna oleh tubuh. Pada gambar itu misalnya pada batang singkong. Dan juga sedangkan amilum itu merupakan bagian yang lunak yang berfungsi sebagai bahan makanan. Sebagai contoh pada gambar itu misalnya umbi daripada singkong. Berikut contoh lain itu misalnya pada natrium dan juga klorium. 2. Atom dan partikel penyusunnya. Gambar ilustrasi hasil percobaan Thomson untuk memiliki partikel penyusun atom. Bagian yang dibahas 1. Partikel subatom, 2. Nomor atom dan nomor massa. 1. Partikel subatom. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu elektron, proton, dan neutron. Atom bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan neutron, proton dan elektron sama banyak. Apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, atom menjadi bermuatan positif. Sebaliknya, apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, atom menjadi bermuatan negatif. Berikut tabel kita perhatikan, itu ada partikel elektron ditemukan atau penemunya yaitu J.J. Thomson, masanya 0 atau tidak bermassa, muatannya -1. Proton ditemukan oleh Goldstein, masanya 1, muatannya +1. Neutron ditemukan oleh J. Chadwick, masanya 1, muatannya 0 atau netral. Itu pada gambar di samping itu contoh elektron, proton, dan neutron pada suatu atom. Berikut teori atom yang akan kita bahas yaitu A. Teori atom Dalton, B. Teori atom Thomson, C. Teori atom Rutherford, D. Teori atom Niels Bohr, dan D. Teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern. A. Teori atom Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Senyawa adalah materi yang terdiri atas 2 jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah setelah reaksi. Contoh pada gambar di samping itu model atom Dalton bisa digambarkan seperti yang ada. Berikut tentang teori atom Thomson. Gambar model atom Thomson. J. Thomson mengemukakan teori atom seperti model roti kismis.
Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. C. Teori atom Rutherford. Gambar model teori atom Rutherford seperti yang kita lihat. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom. Inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. D. Teori atom Niels Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau orbit yang disebut juga dengan kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah, sedangkan kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih luar, maka elektron akan menyerap energi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih dalam, elektron akan memancarkan energi. Sementara itu, apabila elektron berada dalam keadaan stasioner atau tetap, maka elektron tidak memancarkan energi. Gambar di samping itu merupakan model teori atom Niels Bohr. E. Teori atom modern atau mekanika gelombang. Teori atom modern dikembangkan oleh Erwin Schrödinger. Dalam teori atomnya, Schrödinger mengungkapkan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Contoh, kita lihat gambar model teori atom modern atau mekanika gelombang yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger. 2. Nomor atom dan nomor massa. Pada gambar sini kita lihat untuk penulisan lambang unsur atau atom. Di sini X menunjukkan lambang atom, A nomor massa yaitu sama dengan jumlah proton tambah neutron, sedangkan Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama, memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Contoh 12C6 dan 13C6. Berikut isoton, itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, memiliki nomor atom dan nomor massa berbeda tetapi memiliki jumlah neutron sama. Contoh 31P15 dan 32S16. Berikut isobar, itu atom-atom dari unsur yang berbeda, memiliki nomor atom berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contoh 24Na11 dan 24Mg12. Demikian pertemuan kita kali ini, dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang akan datang, dan terima kasih.